Halo semua, perkenalkan nama gue Syarif Adika. Selamat datang di eTalks episode ketiga. eTalks, waktunya mahasiswa bersuara. Oke, kali ini eTalks episode ketiga ini kedatangan narsum dari dia sebagai mahasiswa juga dan dia juga mengajar di suatu instansi ya seperti Leicester itulah. Oke, mungkin buat teman-teman semua kenalin, nama gue Eko Andi, biasa dipanggil Eko, atau mungkin teman-teman gue yang di kampus ya sering manggilnya Lord juga. Gue dari mahasiswa dari salah satu instansi atau dari salah satu universitas di Jakarta. Gue selain sebagai mahasiswa, gue juga sebagai pengajar untuk mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dan kadang ada OSN juga, itu di salah satu instansi gitu. Oke Lord, berarti ini lu sekarang nih sebagai pengajar dan sebagai mahasiswa sekaligus Lord ya? Iya, betul. Oke, jadi menurut Lord ini kan lu sebagai pengajar gitu ya di suatu instansi, menurut lu mutu pendidikan di Indonesia ini sekarang gimana Lord? Mungkin kalau untuk mutu pendidikan di Indonesia saat ini ya, gue bisa bilang ini ya, kalau dibandingin dari kan kalau kita lihat dari SDM kita itu sebetulnya udah mulai cukup bagus, tapi sebetulnya ada beberapa hal nih yang mungkin perlu kita perhatiin gitu. Oke, berarti untuk mutunya ya sebenarnya udah cukup oke, tapi gue nggak akan bisa bilang ini udah mulai baik gitu. Oke. Masih di tengah-tengah, tapi tengah-tengah agak ke bawah lah gitu. Iya. Kalau gue bilang kayak gitu. Berarti ada beberapa faktor yang emang menghambat mutu pendidikan itu sendiri Lord ya? Iya, betul. Menurut lu tantangan untuk mutu pendidikan di Indonesia ini gimana Lord? Apa gitu menurut lu faktor-faktor yang mempengaruhi itu? Oke, mungkin gini ya, kalau dari faktor-faktor itu sebetulnya ada banyak ya. Kalau tantangan utamanya sebetulnya dari sistem pendidikan di Indonesia itu, sebetulnya tantangannya itu adalah dari beberapa, kan negara Indonesia itu kan bentuknya kepulauan ya. Nah, gue sempat beberapa kali menganalisis ya terkait masalah ini, dimana kenapa sih mutu pendidikan di Indonesia tuh gak bisa sebagus kayak mungkin di negara-negara maju lain. Padahal dalam perekonomian nih kita sebetulnya udah cukup baik nih, maksudnya udah mutunya udah mulai menengah ke atas, tapi kenapa di pendidikannya ini malah menengah ke bawah gitu. Ternyata ada beberapa tantangan yang memang perlu ditingkatkan lagi lah atau perlu diperhatikan lah untuk kita semua gitu. Nah, yang pertama karena Indonesia itu sebenarnya negaranya bentuknya kepulauan. Nah, kenapa emang kalau bentuknya kepulauan nih gitu kan? Jadi karena Indonesia itu bentuknya kepulauan, jadi banyak instansi-instansi pendidikan yang sebetulnya tuh kurang merata di Indonesia gitu. Nah, jadi yang bagus-bagus itu memang di daerah-daerah tertentu aja. Sedangkan kalau kita ke daerah-daerah di pedalaman itu masih kurang lah gitu. Ya, ibaratnya gitu. Terus yang kedua mungkin tantangannya itu ada di mahasiswa sendiri atau di siswanya sendiri sebetulnya, di diri sendiri. Karena nggak ada mungkin dari pemerintah juga nggak ada semacam sosialisasi nih untuk ngegencerin yang namanya pendidikan itu penting loh gitu. Nah, jadinya anak-anak di Indonesia ini cuma tahu oh ya udah pendidikan penting, tapi nggak tahu nih manfaatnya apa nih gitu. Mereka bakal berpikir kayak oh ya udah yang penting gue sekolah gitu, kita kan. dapat nilai, nah, kita belajar doang gitu. Jadi nggak tahu nih ilmu ini nanti nih ke depannya nih bakal kepake buat apa gitu. Terutama yang tadi gue bilang di daerah-daerah pedalaman gitu. Ya, karena dari fasilitasnya juga agak kurang nih untuk si siswa ini mengemban ilmu lah gitu. Mengembangkan ilmu yang didapat dari guru-gurunya. Beda sama yang di kota-kota besar. Kan tadi yang Lord bilang itu di pedalaman itu kan katanya kenapa mutu Indonesia masih kurang baik? Katanya emang karena kepulauan. Indonesia negara kepulauan dan Indonesia mahasiswa atau murid di Indonesia ini kurang bisa memanfaatkan fasilitas tersebut gitu ya. Iya, betul. Ada nggak Lord tantangan lain selain itu menurut lo? Mungkin ini ya, kalau untuk tantangannya
sebetulnya lebih ke arah ini sih, mungkin dari pihak pemerintahnya ini. Tantangannya adalah gimana supaya si pemerintah ini nih bisa ngebikin si mahasiswa atau siswa ini tahu apa pentingnya belajar gitu loh. Jadi supaya siswa, yang tadi gue bilang sih sebenarnya balik lagi ya, kayak kadang siswa itu nggak tahu kenapa sih mereka harus maksudnya mereka tahu nih, oh gue sekolah untuk dapetin nilai, gue lulus dan sebagainya, gue cari kerja gitu. Tapi mereka masih nggak tahu nih apa sih pentingnya dari ilmu yang mereka pakai. Contoh misalkan kayak dulu sering banget tuh gue pas masih sekolah, kayak teman-teman gue bilang ngapain sih belajar aljabar gitu. Padahal aljabar itu kan nggak kepake juga nih kalau di kehidupan sehari-hari gitu. Tapi faktanya kalau misalkan kita di bidang keteknikan, justru aljabar itu kan kepake ya di bidang entah keteknikan atau di bidang sains gitu. Itu balik lagi ke ranahnya masing-masing gitu. Nah, mahasiswa itu atau siswa-siswa itu belum tahu nih kalau aljabar itu kepake nih nantinya kalau mereka bakal masuk ke jurusan yang sama. Begitupun kayak gue dulu juga bilang, ngapain sih belajar biologi gitu misalnya. Gue nggak suka nih belajar biologi gitu. Kan gue nggak pengen masuk di jurusan biologi gitu kan. Gue pengennya masuknya di jurusan teknik nih gitu. Gue nggak mau nih jurusan biologi. Tapi pada akhirnya gue kepake kan ilmunya ketika gue jadi guru gitu loh. Ya kan pada akhirnya kepake. Jadi sebetulnya pendidikan itu tuh adalah jembatan untuk lu tahu sesuatu gitu loh. Bukan kapan lu pakainya, sebenarnya bukan masalah itunya, tapi lu tahu cara pakainya gitu. Contoh nih, misalkan dulu lu di SMA belajar tentang kelistrikan nih, pasang lampu misalnya, praktikum bikin rangkaian seri dan paralel misalnya gitu. Lu bakal mikir nih, ngapain sih praktikum kayak gini, nggak bakal kepake. Faktanya ketika lu mau pasang lampu kan lu pakai, iya kan? Lu harus tahu dulu nih alur ceritanya, nih seri apa paralel. Kalau hal yang paling simpel aja, kalau lu mau pasang lampu lu matiin dulu saklarnya, kalau lu nyalain kan nanti ke strom dan sebagainya kan gitu ya. Nah sebenarnya itu ilmu yang kepake. Jadi memang nggak semua kepake, tapi pasti ada manfaatnya gitu loh. Dan lu pakainya memang nggak continue gitu loh, akan ada di momen-momen tertentu aja gitu, nggak akan terus kepake lah terus. Beda sama kayak memang lu misalkan kayak gue ya jurusan teknik gitu. Ketika gue belajar MTK ya pasti gue akan belajar MTK terus karena kan memang jurusan gue di situ. Tapi kan kalau biologi gue akan kepake ilmu itu ketika gue ngajar doang gitu. Iya, bener. Di luar itu kan gue nggak pakai gitu. Tapi bukan berarti nggak penting kan gitu ya kan. Berarti nih Lord ya, berarti perspektif orang tentang bukan orang sih, perspektif mahasiswa atau murid itu tentang pendidikan itu berarti perspektif murid atau mahasiswa itu mempengaruhi ilmu yang dia serap. Secara tidak langsung iya, jadi mindsetnya harus diubah sebetulnya. Nah itu dia. Gitu. Iya, berarti teman-teman kalau kita berarti nggak ada salahnya untuk mempelajari ilmu apapun itu, nggak kayak misalkan kayak kita di teknik, kita nggak harus melulu belajar tentang matematika apapun itu, dan kita harus juga belajar tentang ilmu-ilmu yang lain gitu Lord ya. Iya betul, karena ilmu itu karena gini, manusia itu sifatnya kan dinamis ya, jadi nggak akan pernah berhenti mencoba, nggak akan pernah puas lah gitu. Nah gue juga begitu, jadi gue sebetulnya nggak pernah puas untuk mencapai suatu titik. Misalkan gue udah bisa nih materi A gitu ya, gue nggak akan pernah berhenti, gue akan selalu ke materi B, ke materi C gitu. Harusnya begitu, walaupun susah ya tetap dicoba gitu. Kalau memang nggak bisa ya udah nggak apa-apa, jangan ditinggalin sih sebenarnya. Tapi lebih ke ketika lu tahu nih batas lu sampai segitu ya udah gitu. Nanti yang kalau lu mau lanjut silahkan, nggak apa-apa. Tapi seenggaknya dari ilmu tadi lu ada sedikit yang bisa lu ambil gitu. Sebetulnya itu sih. Berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Lord. Tadi kan lu bilang mutu pendidikan ini dipengaruhi oleh mindset murid atau mahasiswa itu sendiri. Iya. Selain itu ada nggak Lord yang mempengaruhi itu di luar murid atau mahasiswa itu sendiri? Oh ada sebetulnya. Sebetulnya lebih ke ini ya. Kalau masalah itu sih di ini ya, faktor eksternalnya mungkin. Faktor eksternal. Di fasilitas dan kualitas dari si pengajar. Gitu. Nah itu kalau dari segi fasilitas sendiri ya, gue kasih contoh gini. Kita aja yang di kota nih, kalau misalnya praktikum lah misalnya, itu harus ada fasilitasnya dong. Bener dong, harus ada dong. Nah, kalau misalkan fasilitasnya nggak ada, masa praktikumnya mau gimana? Iya kan? Iya, alat-alat yang nggak ada. Nah,
memang sebetulnya gini, praktikum itu bisa nih kayak kita ngakalin, oh dicari aja di YouTube mungkin udah Iya, banyak, udah atau enggak banyak. cari di internet pasti banyak dong gitu kan. Tapi kan Feel-nya tuh nggak dapet. iya, itu kan cuman sebagai kayak oh kita nonton dari YouTube nih gambaran Doang. Kita nggak Iya. tahu nih bentuk alatnya gimana. Kita nggak ngelakuin secara langsung. Iya, gitu. nah, bisa aja mungkin yang dilakuin di YouTube sama yang dilakuin di praktikum asli itu beda. Karena kenapa? Alatnya juga beda. Gitu. Karena kan alat itu kan punya apa ya, ibaratnya apa sih, kayak pembaruan lah gitu. Jadi fitur-fiturnya mungkin fitur-fitur yang baru nih bakal muncul kan kayak gitu. Itu yang pertama dari segi fasilitas. Tapi untuk fasilitas sendiri ya sebetulnya kalau gue lihat dari beberapa di sekolah di luar daerah ya itu agak cukup memprihatinkan sih karena kita aja nih yang udah di kota. Ya kadang udah fasilitas lengkap, kadang kita masih susah nih untuk belajar ya kan, ditambah apalagi yang di daerah pedalaman. Nah terutama salah satu hal yang paling penting ya sebetulnya itu akses internet sih, karena itu benar banget, itu salah satu hal. Jujur aja kadang kalau misalkan di kampus nih gue nggak tahu suatu soal gitu ya, suatu pemecahan masalah, bukan nyontek jawaban ya dari Google. Lalu maksudnya kayak ketika kan kita dikasih studi kasus nih, kita harus tahu dulu dong alur ceritanya gimana gitu kan. Nah kadang kan harus carinya di internet nih, yang atau enggak lewat buku-buku yang memang direkomendasikan lah oleh dosen gitu. Nah kalau kita nggak punya akses internet itu biasanya agak susah tuh untuk nyari-nyari ilmu kayak gitu. Nyelesain masalah itu. Nah sekarang kan karena ada e-book gitu kan, e-book udah mulai banyak, jadi udah mulai enak sebetulnya kalau misalkan kita mau belajar. Nah tapi beda sama halnya yang di luar pedalaman, yang di luar daerah. Ya gitu. Terus untuk yang kedua itu bisa kita lihat dari kualitas dosen sebetulnya atau kualitas pengajar. Karena gini, kadang gue agak ini gue kan sebagai pengajar juga ya, gue kadang agak jengkel sebetulnya sama beberapa guru kalau ngajar. Jadi gini, gue pernah ketemu banyak murid, gue tanya nih materinya lagi sampai mana gitu kan. Gue ngajar kelas, ini gue sebutin, gue ngajar kelas 7, ada 5 orang. Nah 5 orang itu gue tanya nih, 4 diantaranya itu materinya beda semua. Iya, jadi yang 2 nih sama nih, terus yang 3 ini beda. Jadi yang beda kan 4 ya. Nah, terus gue mikir dong, ini satu kelas, satu tingkatan, tapi materinya kok beda-beda gitu. Nih gurunya gimana sih? Harusnya kan logikanya kurikulum sama. Berarti materi sama dong. Harusnya sama kan. Iya. Nah, kenapa beda? Akhirnya apa? Gue ngajarin di satu kelas itu 4 materi, jadi papan tulis itu tuh gue bagi 4. Mau nggak mau, kenapa? Karena gue nggak bisa gini. Kalau mungkin ya di salah satu instansi, dulu gue pernah di les di salah satu instansi. Jadi ketika misalkan di sekolah gue dapat materi A, teman gue dapat materi B gitu. Tapi tempat lesnya itu udah bikin silabus, materinya materi C gitu. Nah biasanya kita ngikutin materi si C ini, yang udah dibikin itu silabusnya gitu kan, materi tempat les. Gue nggak bisa kayak gitu, karena gue mikirnya ngapain gue ngajarin yang mereka lagi nggak pelajarin. Karena gue tahu di Indonesia siswa itu nggak butuh itu, siswa itu butuhnya yang penting saya bisa nih kak materi ini gitu, gimana caranya. Nah itu jadi yang gue ajarin kayak gitu. Makanya ketika ada 4 materi sekaligus, ya mau nggak mau 4-4-nya gue harus ajarin gitu. Makanya kadang tuh waktunya gue ngajar waktu itu biasanya cuma 1,5 jam, itu kadang bisa sampai 2 jam karena kan gue harus ngecacah 4 materi tadi kan gitu di waktu yang bersamaan gitu. Berarti menurut lu pengajar ini nih metodenya tuh belum tepat ya Lord ya? Iya itu. Jadi ada beberapa guru lah, mungkin guru atau dosen gitu ya. Mereka ini ngajar kayak ya udah kayaknya ngajar suka-suka dia aja gitu, yang penting dia ngajar gitu. Tanggung jawab dia ngajar terpenuhi, tapi dia nggak peduli sama ya siswanya mau bisa mau enggak, ya bodo amat gitu kan. Makanya adalah tempat les kan, fungsinya kan tujuannya untuk membantu, sebetulnya kan begitu ya. Cuman yang gue temuin di lapangan adalah gue nih harus ngejelasin konsep suatu materi itu dari awal. Contoh ya, misalkan ada waktu itu materi apa ya, gue ngajar kelas 11 kalau nggak salah. Materinya itu lagi diferensial, lagi materi turunan. Nah, gue ngajar itu, gue pikir dia kan, gue tanya lagi materi apa gitu kan. Lagi ini kak materinya turunan gitu kan. Terus gue tanya dong, udah sampai mana materinya?
belum ada Kak. Gurunya cuman cerita masalah cerita dia kuliah doang. Kayak nggak penting aja maksud gua. Iya, Kan ilmunya malah nggak nyampe ya. iya, ya oke lah share pengalaman, tapi ada ini dong, apa Asal sih? isinya. Iya, misalkan nih gue juga cerita kalau misalkan kayak gue di kampus kayak gini kayak gini gitu kan. Iya. Tapi kan gue sambil ngajar kayak contoh misalkan gue ngajar turunan tuh kayak oh iya nih aku waktu itu dapet nih di kampus materi ini nih. Nah, kata dosen aku nih kayak gini gitu. Jadi materi yang dari dosen gue terapin juga ke murid gue gitu loh. Gitu. Emang ada Lord apa namanya dosen yang kelasnya tuh isinya cerita doang? Masih ada yang kayak gitu? Oh, Lord? ada. Oh, ada. Itu Itu salah satu pengajar yang mempengaruhi pendidikan yang membuat buruk ya Lord ya, negatif iya, gitu. karena cerita doang. Kalau ceritanya penting ya nggak apa-apa ya, maksudnya ceritanya ada isinya lah. Kalau cerita masalah pengalaman dia gue mah di luar kampus aja, jangan di kelas dong. Kan kelas kita terbatas dong, dia punya waktu kan. Misalkan kayak dikasih waktu sejam 2 jam, ya pakai dong waktunya sebaik mungkin gitu kan. Oke. Kalau cerita doang mah ya dongeng mah gue tidur aja ya kan. Iya benar. Gitu. Lanjut Lord. Kan tadi lu bilang mutu pendidikan ini kan dipengaruhi oleh sarana, prasarana dan kualitas dari pengajar itu sendiri gitu kan. Menurut lu dua pengaruh itu menurut lu gimana Lord di Indonesia sekarang? Terutama di kampus lu sendiri deh gitu. Gimana dua pengaruh itu? Dua pengaruh itu kondisinya gimana di Indonesia? Oh, sebetulnya gini ya, kalau dua kondisi itu kalau misalkan kita masih lanjutin terus nih, kayaknya mau sampai kapanpun Indonesia juga kayak nggak bakal maju gitu, karena sebenarnya masalah itu kan faktor Ya, eksternal. dua faktor eksternal, benar. Ada satu faktor internal yang sebetulnya nih dari mahasiswa atau dari murid sendiri ya. Nah tapi ini juga balik lagi ke pemerintah tadi. Yeah. Harusnya nih pemerintah mungkin harus ngegencerin. Yaitu budaya membaca sebetulnya. Oke. Gue paling males kalau gue ke tempat umum terus gue ngeliat nih udah ada tulisannya jelas dia masih nanya, tuh gue paling males. Jadi udah ada tulisannya nih, misalkan kayak gue waktu itu pernah kan naik kereta. Terus apa ya, kayak si orang ini nih ada tulisannya kan, biasanya kalau di kereta kan ada tulisannya jurusannya mana kemana gitu kan. Terus dia masih nanya nih ke satpam, nih jurusannya ke ini ya Pak gitu kan. Iya betul. Kalau nanya sekali gue masih kayak oh oke lah, mungkin mau memastikan. Dia nanya 3 kali woi, maksud gue nanyanya 3 kali tapi ke orang yang beda. Pertama ke satpam, terus kedua ke penumpang, ketiga ke gue gitu. Maksud gue kan lu udah nanya nih, 3-tiganya udah jawab iya kan. Apakah lu masih ragu dengan jurusan ini gitu, dan lu juga ada lihat nih bacanya, iya ada pelangnya, kenapa lu masih ragu gitu, maksud gue gitu. Berarti mutu pendidikan ini penting banget buat mahasiswa atau murid ini untuk rajin membaca Lord ya. Iya, sebenarnya itu sih dari dalam diri mahasiswa ya. Nah, dua fasilitas tadi itu sebenarnya yang akan memicu si internal tadi gitu. Jadi ketika mahasiswa ini begini loh, misalnya gua ke kampus nih, terus gua ngeliat perpustakaannya jelek nih misalnya, bukunya dikit, kan males baca dong, ya kan? Iya, padahal gua butuh nih buku, mungkin gua butuh kan salah satu buku yang ada di perpus, gua pikir ada gitu kan, ternyata nggak ada, kan males ya baca kan akhirnya. Jadi kayak ngapain gua ke kampus orang bukunya nggak ada? Iya, gitu. Iya kan. Nah, akhirnya gua cari lah, misalnya ke toko buku kan beli, ya kan. Kadang kan kita mahasiswa atau murid kan kayak males aja yang ngeluarin uang gitu kan untuk beli ya sebetulnya. Kalau misalkan kita bisa pinjem atau yang cari gratisan misalnya gitu kan. Nah, terus yang kedua untuk si fasilitas masalah si dosen tadi, pengajar. Iya, kalau misalkan dari dosennya aja kayak nggak ada ngegencerin untuk kayak misalkan nih di mahasiswa misalkan di universitas gitu ya. Kayak kan kalau dulu kita SMA kan masih dicekokin ya, gampangnya kalau misalkan suatu materi kan. Kalau sekarang kan enggak kan, kayak lu mau masuk silahkan, enggak apa-apa, kayak gitu kan, ya bodo amat, nanti nilai lu nggak keluar gitu kan. Nah, sebetulnya dari situ tuh udah oke nih, dari gue setuju nih sama hal yang kayak gitu kan. Tapi maksudnya gini, mahasiswa itu harus tahu kan, kayak gue tahu nih sekarang gue udah nggak dicekokin kayak SMA gitu, gue harus belajar sendiri. Nah,
si dosen ini sebetulnya harus bisa mengarahkan si Bener. mahasiswa itu, Lu harus belajar apa nih? iya lu harus belajar apa nih gitu. Jangan yang kayak cuman ngomong kayak makanya pelajarin dong gini gitu ya. Kalau kayak gitu kan mahasiswa juga bingung dong apa yang mau dipelajarin, kan kita nggak tahu materinya gitu Iya. loh. Dan apalagi textbook itu kadang kan sampai 1000 halaman sampai bener. 800 halaman kan banyak nih. Nah kita kan nggak tahu nih yang penting yang mana aja. Nah mungkin dosen bisa ngarahin kayak misalkan materinya lagi derivatif tadi turunan, oh kamu belajarnya ini aja, konsep turunan itu kayak gimana, terus metode-metode apa aja yang dipakai di turunan gitu, terus turunan ini bisa disambungin kemana aja sih, misalnya kayak ke limit atau ke integral gitu, yang kayak gitu-gitu. Jadi supaya mahasiswa itu nggak terlalu membuang waktu untuk belajar hal-hal yang mungkin nggak penting Nggak sebetulnya. diperluin gitu ya. Jadi dia lebih mempersingkat waktu lah. Intinya si dosen ini masih membimbing mahasiswanya gitu untuk lebih bener lagi dalam belajar gitu. Jadi kan menurut lu tadi kualitas dosen atau pengajar itu dan kualitas sarana dan prasarana di suatu instansi kan berpengaruh nih sama mutu pendidikan. Dan kedua faktor eksternal tadi juga bakal berpengaruh ke kesejahteraan mahasiswa itu sendiri. Menurut lu ada nggak kaitannya antara kesejahteraan mahasiswa dengan mutu pendidikan gitu loh? Ada nggak menurut lu? Oh ada dong. Secara logika gini ya, kalau kita mainin rumusnya gini, kalau mahasiswa makin sejahtera, berarti mutu pendidikannya logikanya makin baik. Harusnya gitu kan? Harusnya gitu. Nah, tapi ya balik lagi ke yang tadi gue bilang, kalau misalkan dari mahasiswanya aja nggak sejahtera nih, ya mutu pendidikannya susah nih untuk baik. Tapi yang gue bisa bilang adalah tetap faktor terbesar dari suatu kualitas mutu pendidikannya itu dipengaruhi dari dalam internalnya dulu. Sendiri. Karena gue masih banyak banget ngelihat mahasiswa ini kayak sebenarnya kayak ya udah ya kuliah di kelas doang sebetulnya. Gue sering banget ngeliat kayak gitu. Gue juga awalnya kayak gitu kan. Kayak ya udah nih gue kuliah, ya udah kuliah aja gitu kan. Sampai akhirnya gue nemu momen dimana gue ngerjain soal gue nggak ngerti apa-apa. Itu ditambah yang itu masalah itu karena dosennya jarang masuk ya itu. Jarang masuk. Harusnya kan ada pertemuan nih, anggaplah misalkan ada 10 kali pertemuan. Nah harusnya nih 10 datang nih, tapi ada yang izin kan, diganti lah misalnya. Nah tapi si dosen ini nggak mengganti utangnya dia itu si kelasnya ini gitu. Nah itu yang akhirnya kayak kita nggak dapat satu materi mungkin yang ibaratnya kita nggak tahu lah gambaran materi di pertemuan itu bahas tentang apa gitu. Jadinya ya itu akhirnya gue bingung kan, gue mau belajar apa nih gitu. Nah gue semakin naik semester gue akhirnya mulai sadar kalau misalkan kita itu nggak bisa kalau cuman belajar di kelas doang. Normalnya ya sebetulnya pelajaran itu yang gue tangkap adalah kalau untuk sekelas mahasiswa itu 8 jam per hari untuk satu mata kuliah sebetulnya. Satu mata kuliah? Iya. Kalau untuk SMA itu sekitar 6 jam, ya 5 sampai 6 jam lah. Kalau untuk menguasain suatu materi tertentu. Tapi kan itu nggak bisa langsung dilaksanin di satu hari dong. Pasti akan bertahap. Nah nanti namanya ada repetition gitu kan. Nah si repetition inilah nanti yang sebenarnya diatur mahasiswa. Nah tapi ya banyak lah yang belum mengatur itu. Bahkan gue juga sendiri sebetulnya males kalau misalkan untuk nge-repetition itu. Jadi supaya si materi tadi ada di long term memory kita gitu. Jadi nggak di short term memory. Jadi kalau misalkan jadi gak gampang lupa lah materi gitu. Karena sering banget kan kayak baru diajarin terus besokannya lupa gitu. Karena ya udah mereka masuk kelas selesai pelajaran keluar ya udah main besokannya pasti lupa gitu. Nah caranya sebenarnya ya dengan cara mengulang aslinya gitu kan. Tapi pengulangan ini kan mungkin cukup memakan banyak waktu ya sebetulnya. Nah itu balik lagi sih caranya ya dicicil sebetulnya gitu. Itu untuk dalam eksternal ya sebetulnya. Nah tadi yang kedua tadi bahasnya tentang ini ya kaitan ya, antara kesejahteraan mahasiswa dengan mutu pendidikan. Nah, gitu. Nah kalau yang satunya lagi ini kita bahas dari segi eksternalnya. Kalau si kesejahteraan mahasiswa ini dengan mutu pendidikannya sebetulnya
berperan penting ya si dosen dan fasilitas tadi. Ya, tapi fasilitas ini sebenarnya gue nggak terlalu yang gimana-gimana karena kita lihat daerah pedalaman buktinya ada kok yang kayak dia dari daerah pedalaman tapi ilmunya lebih tinggi gitu. Mungkin kayak jadi dokter nih di salah satu universitas ternama gitu, atau enggak kayak orang Jogja misalnya keterima di 9 universitas di luar negeri gitu. Nah sebenarnya fasilitas itu nggak pengaruh gitu. Kita bandingin kayak Jogja sama Jakarta, pasti lebih bagus Jakarta dong secara logikanya kan gitu, karena Jakarta kan ibu kota gitu ya kan, beda sama Jogja gitu kan, atau enggak sama Solo lah misalnya, atau enggak sama apalah daerah di luar Jakarta gitu. Tapi faktanya kan banyak nih yang mungkin di luar Jakarta juga akhirnya kayak ini kan, ke luar negeri dan keterima dan sebagainya gitu. Itu yang tadi dipengaruhi sama faktor internal dia. Kalau dia mau belajar ya pasti dia bisa gitu. Sama yang kedua dari kualitas si pengajarnya ini, karena ada beberapa dosen atau guru yang memang dia ini ngajarnya bagus. Jadi gue pernah nerapin kan gue pas gue ngajar kan gue juga coba-coba dong kayak kira-kira nih metode gimana sih yang cocok sama murid-murid gua gitu kan. Ternyata ada satu metode yang paling cocok sebetulnya untuk dipakai di semua kalangan, gue bilang. Apa tuh Lord? Yaitu dengan cara analogi. Ya, misalkan gini. Gua belajar materi tentang limit nih. Nah, orang mungkin akan berpikir, limit artinya limit kan kalau di bahasa Inggris kan batas gitu ya. Artinya cuman batas doang nih gitu kan. Atau enggak misalkan materi fungsi. Fungsi itu orang akan berpikir kayak apaan sih fungsi gitu kan. Kok ada fx sama dengan x bla bla segala macam. Nah, gua menganalogikannya begini. Fungsi itu ya. Jadi suatu fungsi anggap dia suatu fungsi dan dia punya nilai x kan. Nah, nilai x ini gua asumsikan sebagai buah-buahan. Nah si fungsi tadi itu sebagai blendernya. Jadi ketika gua masukin buah apa aja nih, misalkan gua masukin buah pisang ke dalam blender gua, pasti kan akan jadi jus pisang kan gitu ya. Gua masukin buah apel akan jadi jus apel. Nah jadi suatu fungsi itu adalah ketika gua memasukkan sesuatu, pasti gua akan mendapatkan sesuatu hasil lagi nih dari si fungsi tadi gitu. Itu analoginya begitu. Jadi siswa tahu nih, berarti fungsi itu asumsiin aja kayak blender gitu. Jadi dia nggak usah mikir-mikir kayak logika matematikanya kayak gimana gitu. Sebetulnya kayak gitu ya untuk di kalangan SD, SMP, SMA lah. Itu dengan lu pakai analogi pasti bakal masuk gitu. Berarti kaitannya tuh berarti ada Lord ya. Berarti nggak melulu mutu pendidikan ini kaitannya dengan faktor eksternal. Berarti menurut lu lebih penting banget, lebih terpenting faktor internal daripada faktor eksternal gitu menurut lu? Iya, faktor internal itu yang utamanya. Kedua itu faktor eksternal tapi dari si dosennya atau dari si tenaga pendidiknya ini gitu. Kan kita sebagai mahasiswa nih Lord ya. Misalkan kayak kita ambil aja contoh kayak kasus gua dia sendiri gitu. Gua faktor internal gua nih memang pengen buat belajar. Gua emang pengen banget nyari ilmu segala macam. Terus gua kuliah lah di universitas gitu. Terus gue udah bayar mahal nih, Brad. Terus keinginan gue untuk belajar, motivasi gue untuk belajar, yang gue udah ekspektasikan universitas gue kayak gini-gini, yang fasilitasnya banyak, dosennya enak segala macam. Tapi ternyata faktor eksternal itu tuh ternyata nggak sesuai apa yang gue ekspektasikan. Dan itu menghambat gue untuk kok gini sih? Gue jadi malas lah. Itu menurut lu gimana Lord? Ini contoh aja guys ya, contoh aja gitu. Sebenarnya gini ya, kalau menurut hal itu ya, gue juga ngerasain kok. Kayak kok perasaan gue udah bayar mahal nih, tapi kok fasilitas yang gue dapat begini sih gitu. Bener. Iya, itu gue ngerasain. Ya, gue sangat-sangat merasakan itu. Tapi ya, kalau yang gue ambil gini, ketika gue udah mengambil keputusan untuk kuliah gitu misalnya, dan untuk yang mau nggak mau bayar uang UKT ya, yang ibaratnya mahal ya gitu. Mau nggak mau ya gue harus siap sama segala resikonya walaupun itu nggak sesuai sama ekspektasi gue. Jadi hal yang salah satu menurut gue yang paling penting tuh kita harus menurunkan kadar ini ya, ekspektasi kita jangan ketinggian lah gitu. Bener sih, mungkin gue akan sebutin satu, gue nggak akan sebutin namanya ya, tapi anggaplah
salah satu universitas ternama lah di Indo gitu. Ya ranking top 3-nya lah, 1 2 3 lah gitu misalnya. Mungkin anak-anak yang masuk sana itu juga akan berpikir kayak kita, wah gila gue masuk sini nih pasti Kayak gini-gini. iya nih kayak saingannya susah nih segala macam gitu kan. Ternyata pas gue kayak ngeliat kan gue juga deh mahasiswa yang murid gue yang masuk sana lah gitu. Ternyata kata murid gue ini nih katanya enggak kak, di sono juga ada kok yang anaknya kayak gini gitu. Ternyata memang nggak sesuai ekspektasi kita juga gitu loh. Jadi sebenarnya ekspektasi kita aja yang ketinggian ya. Tapi balik lagi ya, kalau untuk masalah itu gue setuju ya kalau misalkan mahasiswa sebetulnya meminta pertanggungjawaban ke pihak rektorat atau mungkin ke pihak dekanat atau ke pihak kampus lah intinya untuk meminta hak-hak mereka gitu. Kayak misalkan, Pak kita udah bayar mahal nih kok fasilitasnya kayak gini sih gitu ya, kita maunya ada ini dong, ada timbal balik lah gitu kan. Iya kata lu tadi tuh kan kita sebagai mahasiswa teknik kan yang lu bilang tuh harusnya ada praktikum. Iya kan, tapi ternyata nggak ada fasilitasnya segala macam nggak ada. Itu kan jadi menghambat praktikum itu sendiri menurut gua. Nah gitu. Itu sebenarnya gua agak aneh ya, kenapa pihak kampus nggak ada ruangan praktikum ya, tapi dia mengadakan praktikum. Iya matkul itu. Menurut gua kan nggak ada ya ruangannya. Ya kenapa harus kenapa harus harus ada matkulnya gitu. Kenapa nggak matkul yang lain aja nih gitu. Tapi mungkin dosen bisa lah ngarahin kayak kita harusnya ada praktikum ini nih, tapi karena ruangannya nggak ada, mungkin nanti kalian bisa pelajarin sendiri nih, saya kasih kisi-kisinya misalnya gitu, atau enggak kalian coba cari-cari sendiri gitu kan. Nah nanti kita bakal evaluasi gitu, kayak hal-hal yang kayak gitulah, hal-hal kayak gitu sebenarnya bisa nih dibahas ulang gitu sama dosennya. Dibahas ulang sama dosen, didiskusikan lagi lah gitu. Jangan tiba-tiba kayak nggak ada ruangannya terus, oh ya udah berarti nggak ada praktikum gitu loh. Ya fungsinya kita bayar apa? Ya kan? Nah, iya gitu kan, maksud gua. Harusnya kan ada fasilitasnya dong gitu. Ya kita paham lah kalau misalkan kayak nggak ada fasilitasnya, mungkin karena beberapa faktor eksternal dari pihak kampus lah gitu. Tapi yang sangat gue sayangkan itu sih, artinya mungkin akan ada nih kayak satu ilmu yang akan lebih berguna nih dipakai mahasiswa ketika matkul itu ada, daripada kita nambahin matkul yang jelas-jelas nggak ada fasilitasnya. Iya nggak ada fasilitasnya dan matkulnya nggak akan kepake gitu loh. Itu bener banget, gue setuju banget sama lu. Soalnya gue takutnya gini, yang gue takutin misalkan gue magang. Bener. Terus nanti pembimbing gue di magang nanya gini kan, kamu paham nggak cara nyelesain problem ini gitu, misalkan problem aliran dari suatu pipa misalnya gitu. Terus gue bilang, saya nggak paham pak gitu kan. Loh tapi kan kamu bukannya udah praktikum gitu kan. Nah itu kan abis itu enggak apa, saya nggak ada praktikum, tapi di sini ditulis kok nilai praktikum kamu ada gitu. Berarti kan itu jadi masalah. Itu kan berarti kan harusnya kan ada. Ya misalnya berarti harusnya ada dong praktikumnya, kok orang nilai praktikumnya ada. Masa gitu kan. Tiba-tiba pas ditanya nggak bisa kan gitu kan. Berarti kan nanti mahasiswanya nih yang belajar nggak bener ya. Sebenarnya gue sih nggak masalah ya kalau misalkan pihak kampusnya mau namanya tercoreng ya atas gue yang gue nggak bisa gitu. Tapi kan balik lagi ya, kalau kita ke magang gitu kan yang kita bawa kan nama kampus dan nama diri sendiri sebenarnya. Benar, itu benar banget Lord. Jadi ya bukan kampus doang yang malu sebenarnya kan, tapi ya kitanya juga gitu. Kita kan nggak mau kan kalau misalkan kampus namanya tercoreng karena fasilitas yang mungkin kurang memadai gitu. Mungkin untuk kasus beberapa tahun terakhir ini belum ada nih, tapi ya kita kan nggak tahu kalau kedepannya gimana. Ya kan bisa aja ada yang ngeh dan mungkin dilaporin kan, kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu gitu. Terus menurut lu Lord, apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri gitu untuk meningkatkan ya kesejahteraan mereka lah, kesejahteraan mahasiswa itu? Ada nggak sih yang bisa ditingkatin gitu? Apa yang bisa diusahakan lah gitu? Oh pasti ada. Apa tuh Lord? Itu balik lagi ke diri masing-masing sebetulnya. Kayak misalkan ada yang ngomong nih, kuliah nggak penting kok gini gitu kan. Kayak gue bisa aja, gue nggak kuliah, gue sukses, gue kerja gini. Ada kok teman gue yang memang dia nggak kuliah tapi dia sukses di desain grafis gitulah. Kayak ya ambilan anak-anak DKV gitulah di suatu instansi gitu kan. Terus gue ini dong kayak ya menurut dia kalau itu kuliah nggak penting ya itu kan urusan dia ya. Tapi kan gini,
sebenarnya kuliah itu emang nggak penting, menurut gue juga nggak penting. Yang penting itu pendidikannya. Itu. Lu kuliah dapat ijazah itu cuma nunjukin kalau lu pernah sekolah, tapi bukan nunjukin kalau lu pernah berpikir. Dia benar. Gitu kan? Ya benar. Karena orang gini, kita lihatlah koruptor aja di Indonesia rata-rata itu kan iya, orang berijazah. Orang berijazah semua kan? Bener. Kenapa bisa kayak gitu? Karena orang gak akan ngelihat kita dari jujur dan bohongnya. Orang ngelihat cara kita ngomong bener dan salahnya. Kalau lu bohongnya bener, lu bisa kayak gitu, gitu nyampeinnya, ya kan? Dan yang dibohongin siapa? Orang-orang yang nggak berpendidikan, kan gitu. Bener-bener loh. Itu sebenarnya. Jadi pendidikan itu sebetulnya sebagai jembatan lu aja, jembatan untuk lu bisa apa ya, tahu lebih dalam nih ilmu yang lagi lu perdalam. Gua kasih contoh misalkan gini, almarhum bapak gua itu seorang bengkel ya, lulusannya cuma sampai SD. Nah bapak gua tuh pengen banget gua bisa lulus sampai S1, gitu kan. Tapi gini, gua masuk mesin itu bukan karena bapak gua bengkel juga sebetulnya, tapi gua kayak mungkin bapak gua kan gini ya, almarhum bapak gue itu ketika dia nggak kuliah S1 berarti kan dia cuman sekedar sampai pengetahuannya sampai dari pengalaman dia gitu kan, bukan dari sekolah. Iya, nah coba kalau misalnya gue tanya bapak gue, "Pah, tahu nggak mesin CNC kayak gimana? Tahu nggak mekanika fluida kayak gimana?" Kan nggak bakal ngerti dong, karena ranahnya dia nggak, maksudnya dia di mekanik gitu, tapi dia ranahnya nggak sejauh itu. Nah gue mungkin bisa aja kan gue ngelanjutin bapak gue, tapi ilmu gue bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena gue di kampus dapet ilmu-ilmu kayak gitu. Jadi ilmu itu datang karena kita kuliah gitu loh. Maksudnya ilmu bisa kita cari, tapi kan apakah kita mau nyari? Kan pertanyaan itu. Kalau lu mau nyari ya lu nggak kuliah nggak apa-apa lah, nggak ada masalah. Nggak usah buang-buang duit juga, di internet banyak. Misalkan kayak gue nih pengen kuliah teknik mesin tapi gue nggak punya uang. Iya, bisa cari di internet. Bisa kan? Nah, dicari aja di internet kurikulum teknik mesin apa, materi-materinya apa. Gue pelajarin sendiri nih. Bisa kan? Nah, mungkin nanti gue akan nemuin beberapa kesulitan, kayak gue mungkin sulit untuk menerjemahkan pemahaman ABCDE gitu misalkan. Misalkan gue belum bisa menerjemahkan tentang materi integral misalnya kayak gitu. Tapi kan bukan berarti nggak bisa dilakuin kan, pasti bisa gitu. Nah bedanya sama gue yang kuliah, ketika gue punya uang dan gue kuliah gitu misalnya, gue tahu nih kayak ada materi integral nih, gue diajarin sama dosen gue gitu kan. Nah dosen gue udah ngasih nih silabusnya, ini gitu kan. Nah gue tinggal ngelanjutin pelajarannya kayak gimana gitu. Karena bedanya kalau misalkan kita nggak kuliah itu kita apa-apanya sendiri gitu. Dan kita kuat sampai mana kalau misalkan sendirian gitu loh. Benar. Kita aja yang udah kuliah kadang masih nggak paham sama materinya, apalagi yang nggak kuliah gitu. Jadi sebenarnya kuliah itu nggak penting kalau misalnya kita cuman mau ngomongin pengalamannya doang gitu. Tapi akan penting ketika kita butuh ilmunya. Gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Jadi pengalaman itu gue punya prinsip juga. Gue punya prinsip kalau pengalaman itu adalah guru terbaik dan rasa sakit itu adalah pelajaran terbaik. Gitu. Gue punya prinsip kayak gitu. Jadi kuliah itu juga bisa nih kita jadiin sebagai pengalaman kan sebetulnya gitu kan. Nah intinya kalau misalkan kita nggak kuliah, kita kan cuman bisa ibaratnya sampai batas segini nih. Tapi kalau kita kuliah, kita bisa ditingkatin lagi. Gitu. Nah, yang kuliah itu juga nggak serta-merta kayak lu mau nggak pakai ilmu lu yang segini banyaknya itu, apa lu cuma mau pakai yang segini gitu kan. Nah, itu kan balik lagi ke yang kuliah. Nah, jadi orang yang ngomong kuliah nggak penting sebetulnya nggak salah juga, gue nggak bisa menyalahkan karena itu perspektif dia gitu ya kan. Dia cuma ngambil dari pengalaman dia, buktinya dia nggak kuliah dia bisa sukses kok gitu. Tapi kalau kita dengan kuliah itu bisa menambah chance kita untuk lebih baik lagi gitu. Sekarang kita lihat kalau misalkan gue mau jadi profesor, gue bisa nggak kalau misalkan gue nggak kuliah? Bisa aja, tapi kan chance-nya kecil banget. Iya kan, kecil banget, hampir nol ya kan. Nah beda sama gue yang kuliah sampai S3 gue misalnya. Ngapain lu kuliah tinggi-tinggi kok kalau misalkan ilmu lu yang kepake kayak gini. Ilmunya maksudnya kuliah itu yang mahal itu ilmunya gitu loh, bukan pengalamannya. Kalau pengalamannya mah gua sama yang gak kuliah mungkin lebih jago lu nih yang gak kuliah gitu kan. Bener. Ibaratnya
gue kuliah belajar ilmunya banyak nih yang gue dapetin, tapi kan pengalamannya dikit kan, karena gue lebih memperdalam ilmunya. Gitu kan. Tapi ketika kayak yang gak kuliah nih di jurusan yang sama, misalnya di bidang mekanik gitu, misalnya dia anggaplah kayak almarhum bapak gue tadi ya, bengkel gitu kan, ya udah dia ini nih apa namanya lebih jago nih ngoprek motor gitu kan. Tapi kan kalau gue tanya teori-teori yang lain mungkin dia nggak bakal paham gitu. Berarti menurut lu Lord ya, yang gue tangkap nih adalah kita sebagai mahasiswa nih gimana caranya biar kesejahteraan bisa bertambah dengan mutu pendidikan itu dengan cara kesadaran dari mahasiswa itu sendiri gitu ya. Gimana cara dia memandang ilmu-ilmu, memandang pengalaman-pengalaman yang udah dia dapat gitu. Betul. Oke. Ya udah, pertanyaan terakhir Lord. Harapan lu buat mutu pendidikan di Indonesia tuh bagaimana Lord? Oke. Ya sebenarnya harapan gua untuk mutu pendidikan Indonesia yang pasti bakal lebih baik ya, karena harapannya itu lebih ke ini sih, mahasiswa atau siswanya itu mulai gemar membaca itu ya, mulai dari dasar itu dulu aja, intinya gemar membaca itu yang pertama. Terus yang kedua dari pihak dari pihak orang tua itu juga harus mensupport, karena gini, kadang ada orang tua siswa yang kayak ya udahlah, taruh aja. Iya bodo amat lah, yang penting anak gue udah sekolah berarti udah bagus nih, gitu. Ya kan, gurunya lah yang ngurus gitu. Padahal belum tentu. Kalau misalkan dievaluasi lagi, banyak kok gue ngajar murid yang mereka belum bisa perkalian SMP. Lu bayangin SMP kelas 9 belum bisa perkalian. Gue bilang, kamu masuk kelas SD, besok jam 4 sore kamu belajar perkalian dulu, setelah kamu bisa perkalian masuk lagi ke kelas saya. Gue gituin, karena gue nggak mau ngulang hal yang itu tuh harus ada sebetulnya dari lu SD kelas 2 tuh sebenarnya lu udah harus bisa perkalian gitu loh. Tapi itu malah lu nggak bisa gitu. Ya. Jadi itu ya yang orang tua. Yang kedua harus ada support juga. Benar. Karena ini juga satu hal mungkin ya yang gue tadi lupa sebutin juga. Dulu lu belajar bahasa Inggris tuh dari kelas berapa? Gua belajar kelas Inggris dari SD mungkin, SD kelas 4. SD kan? SD kelas 4. Lu tahu kalau gua kasih tuh kurikulum di saat ini itu bahasa Inggris mulai dari SMP. Itu yang gua aneh. Kenapa? Gua nggak tahu. Kayak gua bingung kan. Ini sebenarnya pemerintah nih mau mencerdaskan anak bangsa atau memperbodoh anak bangsa sebetulnya. Itu yang gua bingung. Itu balik lagi kepada pemerintah lah ya, gimana pemerintah itu membuat kurikulum. Padahal sebetulnya kan mahasiswa itu mahasiswa sebetulnya pemerintah itu bisa aja dong kalau misalkan dia ngasih kurikulum bahasa Inggris. Tapi kenapa nggak dimasukin? Padahal kalau kita lihat baca penelitian itu siswa itu otaknya lebih mudah mencerna ketika dia masih kecil daripada yang udah kuliah, karena kan mereka masih proses pertumbuhan kan gitu. Nah, jadi itu sih yang gua agak sesalkan juga ya. Nah, harapannya hal-hal kayak gitu bisa diperbaiki. Dan yang terakhir pemerataan pendidikannya gitu. Jangan sampai wilayah-wilayah yang di ujung di luar itu dilupain. Oke. Gitu aja Lord, menurut gua pertanyaan-pertanyaan yang bisa gua bahas untuk sesi podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you banget udah hadir di podcast episode 3 kali ini. Gue juga thank you banget udah diundang. Oke. Ke podcast ini ya, gue baru pertama kali soalnya. Oke teman-teman, itu aja pembahasan yang dibahas di podcast episode 3 kali ini. Harapan gue sih ya semoga mutu pendidikan Indonesia lebih baik lagi, terutama kesadaran dari murid atau mahasiswa itu sendiri gitu. Kalau ada harapan menurut kalian, boleh tulis di komentar di bawah. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. It Talks, waktunya mahasiswa bersuara.